Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai positif dalam kehidupan sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, harmonis, dan produktif bagi kita semua. Budaya positif di sekolah sangatlah penting dalam mendukung proses pembelajaran dan perkembangan karakter seluruh warga sekolah. Dengan budaya positif, kita dapat menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Melalui acara ini, kita akan mendengarkan berbagai materi serta diskusi mengenai cara-cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif, baik dari sisi guru, siswa, maupun seluruh elemen sekolah. Berikut ini adalah susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sesi pemaparan materi mengenai pentingnya budaya positif di sekolah oleh Bapak Fatur Rahman SPD. Yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh Bapak Fatur Rahman yang akan membahas tentang budaya positif. Kepada Bapak Fatur Rahman kami persilakan untuk mulai. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bapak Ibu. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hari ini, hari Jumat siang-siang diundang untuk diseminasi tentang budaya positif. Ini bisa dikatakan sebagai diseminasi yang memang diseminasi yang saya dapatkan dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian untuk hari ini nanti kita akan mencoba membahas apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang ada di SMK 2 Banyumas. Nah, ini untuk diseminasi dari saya akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu memang diharapkan ada di sekolah kita. Jadi hal-hal yang positif nanti bisa kita terapkan, hal-hal yang negatif yang mungkin kalau di sekolah kita adalah di SMK itu hal positifnya tidak begitu banyak, hal negatifnya mungkin banyak. Nah, nanti bisa kita mencoba untuk merubah bersama melalui sisi yang lain yang mungkin tidak terbiasa. Budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Jadi diharapkan nanti dengan Bapak Ibu dan saya mempelajari tentang budaya positif, ini akan memahami di mana pola-pola perilaku yang diterapkan di sekolah kita menjadi hal-hal yang positif. Kemudian sikap-sikap kita dalam melayani peserta didik, orang tua juga nanti bisa berkembang menjadi hal-hal yang positif untuk mendukung pertumbuhan peserta didik sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Jadi ketika kita nanti menangani permasalahan anak, tetapi kalau kita menanganinya dengan hal-hal yang positif, insya Allah nanti akan diterima oleh anak dan ada perubahan. Harapannya seperti itu, akan ada perubahan dari anak dari dalam dirinya sendiri, motivasi dari
anak itu sendiri atau motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Itu harapannya. Kemudian kita memimpikan sekolah kita itu adalah sekolah yang ramah anak, sekolah yang menyenangkan, membahagiakan. Siapapun yang masuk di SMK 2 Banyumas nanti akan bahagia. Kemudian anak-anak yang belajar di SMK 2 Banyumas juga akan puas dengan hasilnya, kemudian dapat menggapai cita-citanya. Budaya positif dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti. Nah, ini ada beberapa konsep inti yang nanti akan kita bahas, kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar atau perubahan paradigma budaya positif itu sendiri. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ada beberapa langkah ataupun ada beberapa cara bagaimana ketika kita itu menghadapi anak yang mungkin memiliki permasalahan atau anak itu tidak bermasalah tetapi keadaan sebetulnya yang tidak pas pada anak itu. Nah, mulai dari yang pertama perubahan paradigma budaya positif. Ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi ada anggapan bahwa ya Bapak Ibu guru itu bisa mengontrol murid. Bagaimanapun caranya tetap kami adalah guru dan murid adalah murid. Murid bisa dikontrol. Seperti itu. Kemudian ada ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Penguatan-penguatan yang diberikan kepada murid itu semuanya dianggap bermanfaat. Padahal belum tentu apa yang diberikan oleh murid dari kita yang baik-baik itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang biasanya juga disampaikan secara tidak sengaja, secara tidak langsung. Nanti di belakang ada penjelasannya bahwa kadang-kadang kita bisa membuat atau mengkondisikan bahwa murid itu merasa bersalah. Jadi mungkin karena kondisi atau keadaan tertentu kita menyampaikan dengan bahasa atau kata-kata yang murid itu akan merasa bahwa oh ya saya bersalah. Nah, saya mengecewakan guru, saya mengecewakan sekolah. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika itu diterapkan bahwa oh saya orang yang dewasa, murid adalah anak. Jadi apapun itu akan saya paksakan. Saya perintah anak A, B, C, D itu harus mau. Nah, kadang seperti itu. Nah, kita bahas coba untuk satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebetulnya yang terjadi seperti itu. Jadi guru pun tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Murid misalnya datang terlambat. Kemudian murid disuruh untuk membaca surat pendek 5. Silakan kamu baca surat pendek, nanti saya izinkan masuk. Seandainya murid itu tidak mau membaca, maka guru tidak bisa mengontrol murid itu sebetulnya. Tetapi posisinya walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi murid itu mengizinkan bahwa oh ya, saya disuruh sama Pak Guru, sama Bu Guru untuk membaca surat pendek 5, saya melakukannya. Jadi anak itu sendiri membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain atau guru. Sebetulnya yang terjadi adalah seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Karena apa? Karena murid ada kebutuhan, oh ya saya kepingin
masuk kelas, saya kepingin sekolah. Jadi karena ada hal semacam itu, maka apapun yang disampaikan oleh guru akan dituruti. Mas, silakan kamu untuk membaca surat pendek, nanti diizinkan masuk, akan membaca surat pendek. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ada perilaku yang tidak disukai pun akan diikuti. Kamu berangkat terlambat, silakan untuk push up 10 kali. Misalnya seperti itu. Itu akan dilakukan oleh murid. Murid itu akan merelakan dirinya untuk dikontrol. Karena apa? Karena ada kebutuhan dasar yang dibeli. Oh, saya kepingin belajar, ada hal semacam itu. Ketika anak tidak ada rasa kepingin belajar, tidak ada kebutuhan, maka anak itu akan balik kanan untuk meninggalkan sekolah. Lah, daripada saya membaca surat pendek ataupun daripada saya nanti push up, lebih baik saya tidak usah masuk sekolah saja. Daripada saya masuk terlambat nanti dihukum misalnya, nah lebih baik saya tidak sekolah. Itu untuk ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid ketika murid itu tidak merelakan dirinya untuk bisa dikontrol. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang biasa kita berikan kepada anak itu adalah penguatan yang positif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya begitu. Ketika penguatan positif itu diberikan kepada murid dalam bentuk-bentuk kontrol, penguatan positif itu misalnya anak berangkat gasik lebih awal, itu ada penguatan positif biasanya. Bagus, kamu berangkatnya sekarang lebih gasik. Ada kata-kata penguatannya. Nanti ada hukuman juga ada. Itu membentuk anak akan merasa bahwa oh, saya ada penguatan dari orang lain, saya ada motivasi dari orang lain. Nah, dia akan merelakan untuk jadi kalau berarti besok saya berangkatnya lebih gasik lagi, lebih awal lagi. Karena apa? Ketika saya berangkatnya lebih awal, ada yang perhatikan saya, ada penguatan seperti itu, meskipun bentuknya perhatian seperti itu. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga mungkin sering terjadi tanpa kita sadari bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Misalnya bagaimana? Ketika ada murid yang terlambat lagi ataupun masuk kelas jarang, nah biasanya tidak sengaja mungkin saya atau bapak ibu semua menyampaikan kepada murid, kalau kamu nanti terlambat lagi, nanti tidak enak dengan kepala sekolah, bagaimana dengan wali kelas. Jadi membuat orang lain itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Itu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan peran ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan pesan halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan yang disampaikan tidak dengan suara yang keras. Kamu terlambat lagi, bukan seperti itu. Tapi kalau kamu terlambat lagi, nanti bagaimana saya harus laporan ke kepala sekolah, bagaimana saya harus ke orang tua. Nah, ada hal-hal kata-kata yang halus, tetapi bisa dimaknai oleh anak itu bahwa itu hal yang mengecewakan orang lain. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika kita di sekolah sebagai guru, kadang kita bisa kepada anak menganggap bahwa ya itu anak itu masih anak, saya guru. Nah, jadi apapun itu bisa kita lakukan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan ada sebuah hubungan permusuhan nantinya. Ketika apa? Ketika anak menyadari bahwa seharusnya saya tidak melakukan ini, saya kan melakukan ini hanya karena disuruh sama guru saja, hanya karena dipaksa saja. Nah, ketika anak menyadari bahwa saya kok sering disuruh, saya sering diminta tolong dan lain-lain kok tidak terima, nanti bisa jadi ada perlawanan dari anak itu untuk menolak. Nah, ada seperti itu. Jadi belum tentu bahwa ketika orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita yang terjadi, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau saya berangkat gasik ataupun bapak ibu berangkat gasik tanpa ada paksaan dari orang lain, kesadaran dari diri sendiri, motivasi intrinsik bapak ibu, itu sebetulnya adalah sebuah kedisiplinan. Bukan karena apa? Bukan karena aturan, ini karena aturannya jam 7 harus sudah masuk sekolah, berarti saya harus jam 7 itu karena ekstrinsik saja. Jadi yang dimaksud disiplin sebetulnya adalah hal-hal baik yang kita lakukan dari dalam diri kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika murid mengerjakan tugas, katakanlah, Mas, kalau kamu nanti mengerjakan tugas mengumpulkannya terlambat, nanti kamu nilainya dikurangi. Nah, berarti nanti terpaksa anak itu akan melakukan kedisiplinan bahwa mengerjakan tugas tidak akan terlambat. Nah, yang dimaksud disiplin yang di situ adalah anak menyadari bahwa ini adalah kebutuhan saya untuk belajar, maka saya harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, itulah kedisiplinan yang dimaksud di sini. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang umum. Alhamdulillah kalau di sekolah kita adalah sekolah negeri, jadi nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan itu adalah hal yang memang bisa untuk semua suku, agama, ras, insya Allah semuanya bisa. Jadi tidak ada murid, tidak ada siswa yang merasa bahwa saya agamanya lain, jadi saya merasa tersisihkan, ataupun saya dari suku ras yang berbeda maka saya tidak diterima. Insya Allah tidak ada di SMK Negeri 2 Banyumas ini. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah salah satu yang melatar belakangi budaya positif itu sendiri. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ketika tidak ada nilai-nilai kebajikan yang universal, nanti akan susah dalam menerapkan budaya positif itu sendiri. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut DNA Gosen tahun 98. Jadi ketika ada nilai-nilai kebajikan universal yang ditanamkan, yang kita budayakan dalam sekolah kita, nanti insya Allah motivasi dalam diri anak itu akan muncul. Jadi anak-anak akan merasa bersemangat, anak-anak akan betah, kerasan ketika berada di sekolah. Karena sekolah adalah tempat yang nyaman, seperti yang mereka harapkan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal
yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, atau anak-anak yang religius, itu diharapkan di sekolah itu terbangun. Ketika anak sekolah, berangkat sekolah, ya diajarkan budaya-budaya ataupun nilai-nilai kebajikan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, diharapkan juga dengan budaya yang positif. Nanti anak yang sekolah, berangkat sekolah, nanti memiliki kemandirian, mencapai kemandirian, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian bernalar kritis, anak-anak yang sekolah diharapkan nanti bisa bernalar kritis, bisa berpikir, bisa menyaring informasi yang baik dan tidak baik, kemudian bisa mengaplikasikannya ketika mereka bertingkah laku, memilih hal-hal yang positif, yang baik. Kemudian berkebinekaan global. Jadi anak-anak yang bersekolah bisa satu dengan yang lain, meskipun suku, agama, ras berbeda, mereka bisa saling bahu membahu, tolong menolong, akrab, terjadi kolaborasi untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian bergotong royong. Jadi ketika budaya positif bergotong royong ini ditanamkan, insya Allah permasalahan yang dihadapi tidak akan susah. Karena apa? Bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang lain, kemudian bisa membantu orang lain. Hal-hal yang paling sering untuk SMK 2 Banyumas tentang bergotong royong adalah yang dapat kita lihat kebersihan. Nah, kebersihan sudah berjalan dengan baik, bersih-bersih kelas, ada piket. Nah, itu adalah termasuk dari budaya bergotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif itu dari anak nanti bisa mencari solusi atau mengembangkan dari ide-ide yang ada, bisa dikembangkan ataupun bisa membuat hal-hal yang baru yang belum ada di sekolah. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini budaya positif yang berikutnya adalah tentang teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3. Jadi ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya begitu. Ketika ada anak yang mau datang terlambat, itu ada anak yang menghindari ketidaknyamanan. Jadi lewat pintu belakang, ataupun tidak usah masuk sekolah, ataupun berangkatnya lebih awal, lebih gasik supaya tidak terlambat. Itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak dihukum. Jadi berangkatnya gasik, kamu kok berangkatnya gasik, kenapa? Kalau berangkat terlambat nanti saya dihukum. Nah, berarti anak tersebut hanya untuk menghindari ketidaknyamanan saja ataupun menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ada anak yang rajin berangkat karena apa? Karena ada imbalan. Ada anak yang mengerjakan tugas karena imbalan. Imbalannya apa? Mungkin dengan nilai, mungkin dengan ucapan selamat, mungkin dengan diberikan door prize, mungkin dengan gurunya diberikan bonus. Nah, hal-hal yang semacam itu juga ada. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu pertanyaannya yang ada pada diri anak seperti itu. Ketika tidak ada yang dia dapatkan, anak tersebut tidak akan melakukan apa-apa. Mau melakukan apa-apa malas, kenapa? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus ada imbalan. Ketika nggak ada imbalan, tidak akan mau melakukan apa-apa. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua. Ketika seseorang itu memiliki motivasi, tetapi motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ketika anak mengerjakan tugasnya harus diselesaikan hari ini. Kemudian anak berusaha untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk menghargai diri sendiri, anak itu menyelesaikan. Bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, tapi
memang tanggung jawabnya sendiri. Motivasi intrinsik dari anak itu sendiri itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kemudian dari motivasi hukuman, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu lama-lama bisa berlaku sama dengan hukuman. Karena apa? Seseorang yang diberikan penghargaan melakukan apa-apa mendapatkan penghargaan, jika tidak mendapatkan penghargaan nanti tidak akan melakukan. Ketika ada anak yang mendapatkan penghargaan, ada orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan iri dengan orang yang mendapatkan penghargaan. Itu bisa terjadi seperti itu. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Nah, kalau guru meminta muridnya silakan mengerjakan tugas, nanti saya beri nilai 100 bagi yang betul semua, itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Kalau di TK mungkin itu bentuknya penghargaannya adalah bintang 1, 2, 3, 4, 5. Seperti kalau kita pesan di Gojek juga ada bintangnya, itu adalah bentuk penghargaan. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan, anak itu tidak akan melakukannya. Karena apa? Karena melakukan hanya karena dapat penghargaan saja. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum dan penghargaan itu menurunkan kualitas. Ketika orang tidak diberikan penghargaan, maka nah itu malas untuk melakukan, menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Ketika tidak diberikan penghargaan, maka anak itu tidak akan melakukannya. Jadi tidak melakukan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau tidak ada penghargaan, anak itu tidak akan melakukannya. Karena apa? Karena motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Karena dapat ucapan selamat, karena dapat nilai, karena mungkin dapat pujian, karena dapat bonus dan lain-lain. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi, penghargaan atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Memberikan pengakuan secara khusus, misalnya anak pintar dalam suatu pelajaran matematika, nah maka bisa diberikan apresiasi khusus bahwa oh anak itu pintar-pintarnya apa? Matematika, apresiasinya secara khusus matematika. Kemudian pengakuan secara pribadi, anaknya pintar, nah yang berikan apresiasi siapa? Si A, si Andi misalnya. Nah itu adalah apresiasi secara pribadi. Ada penghargaan secara pribadi. Oh di kelas 10 TPFL 4 ada anak pintar luar biasa, maju mendapatkan penghargaan. Nah itu secara khusus dan secara pribadi. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid. Jangan lupa ketika memberikan penghargaan juga untuk semua murid secara bergantian. Kalau nanti yang dipuji, yang diberikan ucapan selamat, nanti hanya anak-anak ABC saja, nanti yang lain akan iri. Nah itu tadi yang disebut bahwa penghargaan itu sebetulnya bisa menjadi hukuman. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau sudah memberikan penghargaan, ya diusahakan untuk bisa konsisten. Sekarang ada, besok tidak ada penghargaan, besoknya lagi ada, tidak ada lagi. Jadi anak sudah berharap, lama-lama juga bisa kecewa dan fokus pada prosesnya. Kemudian dari motivasi, hukuman dan penghargaan berikutnya adalah tentang pengakuan apresiasi kebajikan. Ini adalah contoh-contoh situasinya pada saat menolong murid di kelas. Ini ada kata yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu untuk nilai kebajikan rasa empati adalah kemarin saya memperhatikan Mas Andi, Mas Tono memiliki rasa empati yang baik sekali, sudah menolong teman yang terjatuh kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian untuk
membantu teman-teman dalam tugas kelompok ataupun dalam nilai kebajikan kepedulian, itu bisa disampaikan saya menghargai kepedulian Mas Tono sudah membantu teman-teman di kelas. Kemudian untuk situasi pada saat memungut kertas merasa tanggung jawab, itu bisa dengan ucapan kata pembuka, ucapan terima kasih. Terima kasih Mas Tono sudah bertanggung jawab ataupun sudah memungut sampah yang berserakan di lantai. Nah, hal semacam itu pengakuan apresiasi, ucapan terima kasih, penghargaan kepedulian seperti itu ketika kita sampaikan kepada anak, kepada murid, insya Allah mereka akan menghargai dirinya sendiri dan menghormati guru. Kemudian untuk selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan berikutnya adalah tentang ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, bedanya sih apa? Dari tiga hal ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, biasanya juga mendadak. Kamu terlambat Mas, silakan kamu jalan jongkok. Nah, misalnya seperti itu adalah bisa dikatakan itu adalah hukuman. Kalau konsekuensinya apa? Oh, saya terlambat, berarti saya ketinggalan pelajaran. Itu adalah konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pemulihan, merupakan pilihan. Bisa jadi nanti setelah masuk di kelas, gurunya memberikan, Mas kamu terlambat, kamu bisa setelah istirahat ketemu dengan Pak Guru, saya berikan soal nanti untuk dikerjakan, untuk menutup keterlambatan. Nah, bisa restitusi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sementara untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, dan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Maksudnya seperti ini, ketika anak terlambat kemudian ada hukuman, berarti adil. Ketika korban ataupun anak terlambat, diizinkan, ada konsekuensinya. Oh, anak terlambat, ketinggalan pelajaran, berarti ya sudah, ya tadi sudah ketinggalan, ya tidak masalah. Karena apa? Konsekuensinya seperti itu. Kemudian korban mendapat ganti. Oh, sedang ulangan, anaknya ketinggalan. Kalau dengan disiplin restitusi, anak diberikan tugas yang dia tertinggal ulangannya. Nah, nanti anak lebih nyaman mana? Tentunya anak akan lebih merasa nyaman dengan restitusi. Cek. Oke. Untuk selanjutnya adalah murid ataupun anak akan tersakiti. Nah, dengan adanya hukuman, anak itu bisa tersakiti. Ketika dengan konsekuensi, murid ataupun anak dibuat menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman saja tapi tidak tersakiti. Dan ketika murid mendapatkan penguatan, dia akan merasa, oh, mungkin akan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yang teori motivasi hukuman dan penghargaan, yang terakhir adalah restitusi. Apa itu adanya habis ya. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang jadi ketika ada anak punya permasalahan, kemudian ada restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada kesalahan, kemudian kita tanya. Kalau untuk guru bimbingan konseling, insya Allah mungkin sudah memahami. Ketika ada anak punya permasalahan, akan ditanya, kamu kenapa? Yang kamu rasakan apa? Seperti itu. Nanti dia akan menyampaikan
kamu punya solusi apa tidak? Nah, seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi anak bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri dengan cara yang kreatif ataupun dibantu dengan gurunya. Contohnya adalah ingin menjadi orang yang seperti apa mereka tujuan mulianya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian untuk restitusi, ini poinnya adalah belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Jadi ketika anak datang terlambat, tidak mengumpulkan tugas, itu bukan menebus kesalahan-kesalahan yang ada, tapi belajar dari kesalahan. Oh iya, kemarin saya terlambat, kemarin saya tidak mengerjakan tugas, jadi saya harus bagaimana? Nah, itu tahu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan yang mungkin tidak baik akan diperbaiki oleh anak itu. Kemudian menawarkan bukan memaksa. Ketika ada orang yang meminta tolong dengan menawarkan bantuannya sendiri ataupun dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi itu memulihkan, memperbaiki diri, tetapi dari dirinya sendiri. Restitusi diri, bukan dari orang lain. Orang lain hanya memantik saja, tetapi dirinya sendiri yang memiliki minat untuk memperbaiki dirinya. Mas Jaka nanti ya. Kan Mbak Emi minta ada juga ya. Enggak, dilanjut saja enggak. Kemudian untuk selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu boleh dikatakan itu refleksi diri atas kesalahan, hal yang baik, hal yang kurang baik, itu bisa mencari nanti solusi permasalahannya bagaimana. Selanjutnya adalah nomor 6, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar itu kebutuhan ingin disayangi. Itulah kebutuhan dasar. Misalnya anak kok kepengen disayangi, itu anak akan melakukan apapun itu yang bisa mencapai kebutuhan itu. Oh, saya misalnya anak kepengen disayangi oleh orang tua. Orang tua menyampaikan, Mas, kamu sekolah yang rajin. Insya Allah anak akan berusaha dengan sepenuh hati sekolah dengan rajin untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu. Kemudian kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan penguasaan. Nah, otomatis anak itu akan berusaha, kalau punya teman, mencoba untuk merangkul teman-temannya, mempengaruhi temannya. Itu adalah kebutuhan dari kebutuhan penguasaan. Jadi orang akan selalu mencari kebutuhan dasar. Kemudian yang ketujuh, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau setiap orang itu kan punya karakternya masing-masing, bukan dari tindakannya tapi karakternya ataupun passionnya. 8, berfokus pada solusi. Jadi ketika ada suatu permasalahan, itu fokusnya adalah nanti solusinya bagaimana. Syukur bisa menyelesaikan permasalahannya dengan solusi yang dicari sendiri, diharapkan seperti itu. Dan yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Diharapkan murid yang punya permasalahan ataupun salah bisa kembali kepada kelompoknya dan diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar ini untuk budaya positif yang ada di sekolah tadi. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Tadi sudah disampaikan, misalnya ada kebutuhan dasar tentang penguasaan, kebutuhan dasar kebebasan,
kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa cinta, dan kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi setiap orang ataupun anak itu akan berusaha melakukan apapun untuk memenuhi yang keempat. Baru. Setiap anak, wah ini baterainya baru jadi pantas ya. Jadi semangat. Jadi semangat. Jadi setiap orang, bukan hanya murid, bahkan kita ketika akan mencapai kebutuhan dasarnya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anak kepengen bebas ketika pelajaran ini tidak menarik. Kepengen bebas, kepengen pergi. Caranya bagaimana? Izin, pura-pura sakit, atau izin mungkin ada kepentingan keluarga. Nah ini kepengen kebebasan, ada kebutuhan kebebasan. Jadi melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini contoh perilakunya. Memukul teman yang menghinanya, ini adalah contoh. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kekuasaan. Pertanyaan pada siswa ketika kita mungkin ketemu dengan siswa, adakah cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Atau ketika kamu dengan temannya mungkin tidak senang, tidak pas pendapatnya, kok tidak sama, ada cara yang lain tidak selain dengan cara memukul, ataupun menghina, ataupun dengan cara yang lain? Nah itu bisa dipertanyakan kepada siswa. Kemudian untuk kebutuhan kebebasan, perilaku siswa contohnya adalah mengganggu di kelas. Kalau saya contohkan tadi meninggalkan kelas ya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kebebasan. Pertanyaan pada siswa adalah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Nah, ini ketika kita mau menanyakan dengan pelan-pelan saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah senang atau kesenangan, bermain-main. Nah, perilaku menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong, bercanda seperti itu, bergurau. Nah, ini hanya untuk kesenangan saja. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kebutuhan kesenangan saja. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Jadi kadang-kadang kalau anak kepengen bersenang-senang itu harus ada yang dikorbankan dari orang lain. Kemudian perilaku berikutnya adalah menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka dengan saya. Nah mungkin seperti itu. Jadi anak itu akan berusaha melakukan hal gosip tentang teman, menyebarkan hal yang tidak baik, menjelekkan orang lain. Untuk apa? Agar dia dianggap, agar dia disayangi oleh orang lain. Nah ini bisa disampaikan pertanyaan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, seperti itu. Kemudian ini ada posisi kontrol. Jadi budaya positif tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Ketika kita menjadi guru atau pengajar, kita bisa menempatkannya di mana. Dan yang kita lakukan saat ini, kita tempatnya di mana. Ini. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sering menghukum anak? Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah pada posisi guru itu sebagai penghukum. Posisi kontrol guru kepada anak sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang bersalah, ini ada 5. Penghukum, pembuat orang bersalah,
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ketika membuat orang bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Kenapa kamu begitu? Ibu kecewa dengan sikap kamu. Bagaimana saya harus melaporkan? Bagaimana saya akan melakukan ini? Nah, ini membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, kamu terlambat ya, kamu alasannya ini saja. Nah, ini mungkin ada di antara kita Bapak Ibu guru SMK Banyumas, sebagai penghukum ada, sebagai pembuat orang merasa bersalah ada, sebagai teman ada. Sebagai pemantau, ini menghitung dan mengukur. Oh, si A ini terlambat sudah 5 kali, tidak hadir 2 kali, sakit 1 kali, apanya 1 kali. Seperti itu ada yang memantau, seperti itu ada memantau. Nanti saya laporkan ke wali kelasnya. Terus kemudian ini adalah identitas berhasil sukses kontrol diri. Ini yang diharapkan oleh kita semua, bahwa posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Tetapi sangat susah untuk posisi kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak terlambat belum mengerjakan tugas, kita tanya, kenapa kok kamu terlambat? Kenapa belum mengerjakan tugas? Kira-kira ketika kamu tidak mengerjakan tugas akan bagaimana? Nah, hal semacam itu yang diharapkan. Tetapi yang terjadi adalah biasanya ini akan mudah. Oh, si A kamu itu nggak pernah mengerjakan tugas sampai sekarang, sudah 3 minggu juga tugasmu belum selesai. Nah, itu biasa terjadi kemungkinan. Mudah-mudahan nanti akan banyak perubahan. Kemudian guru berkata, ini kan guru berbuat. Pada menghukum, pada musim menghukum, kontrol menghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, dengan mengancam. Nah, dengan mengancam. Awas kalau kamu nggak masuk besok, 3 kali tidak masuk. Nah, seperti itu adalah menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, lah kamu bikin stres ibu lah. Nah, secara tidak langsung itu adalah memposisikan sebagai kontrol membuat orang bersalah. Ibu stres lah menghadapi kamu lagi yang membuat masalah. Nah, semacam itu. Kemudian ada identitas yang berhasil itu adalah sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Contohnya seperti itu. Masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu kamu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pemantau ini disampaikan, apa peraturannya? Oh, kamu terlambat, apa peraturannya? Kesepakatan kita bagaimana? Nah, itu pemantau. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, mungkin untuk guru bimbingan konseling, nah untuk yang manajer pertanyaan seperti ini juga sudah biasa. Mudah-mudahan ini akan berlanjut seperti itu pertanyaan dengan menanyakan dari hati ke hati, lebih mudah. Dari sisi hasilnya, posisi kontrol penghukum itu memberontak menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi siswa yang dihukum pasti akan memberontak menyalahkan orang lain. Tadi salahnya motor, kadang seperti itu. Motor saya macet, jadi saya terlambat. Nah, itu jadi tetap. Kemudian membuat orang bersalah, ini hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kalau ini memposisikan sebagai teman, ini akan ketergantungan. Wah, saya dengan guru IPS saja, dengan guru IPA saja, saya kalau mau izin, mau apapun itu dibantu, akan lebih mudah. Itu ada ketergantungan begitu. Kemudian sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya akan berusaha tidak seperti itu. Kemudian posisi manajer menguatkan pribadi. Jadi kalau guru itu pada posisi manajer ada permasalahan pada anaknya, nanti akan berusaha merefleksi, menguatkan anak tersebut. Jadi anak bisa bangkit. Harapannya seperti itu.
Kemudian 5 posisi kontrol dari kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena apa? Karena tidak senang dengan guru, gurunya sering menghukum. Jadi dianggap bahwa rugi kalau saya itu menyimpan memori bapak ibu guru itu di pikiran saya, akan dijauhkan. Kemudian membuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan jika guru pada posisi kontrol pemantau adalah murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan yang terakhir ini, identitas berhasil suksesnya untuk kontrol diri. Kalau menempatkan pada posisi manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, ini untuk guru yang pada posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Siapa yang marah-marah? Gurunya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi Bu Guru. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi Pak Guru. Seperti itu. Kemudian kalau guru memposisikan pada kontrol pembuat orang bersalah, maka murid akan menyampaikan, maafkan saya. Karena apa? Karena sudah dibuat oleh guru bahwa murid itu merasa bersalah. Kalau posisinya pada kontrol teman, maka saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi anak akan nyaman ketika menjadi teman. Kemudian jika kontrol guru itu pada posisi pemantau, berapa banyak bintang-bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu. Kemudian kalau posisi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Itu bisa ditanyakan. Bagaimana ya Bu, biar saya nanti menyelesaikan permasalahan saya bisa gaul lagi sama teman-teman saya, bisa bergabung dengan teman-teman. Nah, ini menanyakan kepada guru berani. Kemudian dampak pada murid, jika posisi kontrol guru pada posisi penghukum, itu akan mengulangi. Kamu terlambat jalan jongkok, ya besok jalan jongkok lagi. Kemudian pada posisi membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau memposisikan pada posisi teman, dampak pada muridnya akan lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Jika posisi kontrol guru itu pada posisi pemantau, maka murid menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Saya sudah rajin, seperti itu. Ketika posisinya guru pada kontrol manajer, maka murid mau mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol guru dalam budaya positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi untuk membentuk budaya positif itu caranya banyak. Tadi sudah dengan kontrol guru, dengan kebutuhan dasar. Nah, ini dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib atau peraturan kelas. Keyakinan kelas itu lebih umum, tidak spesifik, tidak seperti peraturan ataupun tata tertib. Contohnya adalah keyakinan kelas. Peraturan adalah contoh di bawahnya, selalu dikembalikan pada buku di tempatnya, contohnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi kalau anak membuat keyakinan kelas, nanti ditulis saja tanggung jawab. Ini akan lebih kompleks, tidak hanya permasalahan mengembalikan buku, tetapi tanggung jawab yang lain juga. Kemarin juga untuk kelas 11 yang saya aku sudah berusaha untuk mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misal harus anak menyampaikan, Pak, keyakinan kelas kami ada tanggung jawab piket. Nah, berarti kalau ada yang tidak piket tinggal dikembalikan ke anak. Keyakinan kelasnya bagaimana? Dalam peraturan ini dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas ataupun nilai kebajikan
adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelasnya ataupun nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ataupun komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, entah itu narkoba, rokok. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kemudian peraturan berganti atau menunggu giliran, bergantian menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kalau tidak salah ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ketika putra putri Bapak Ibu ataupun murid-murid itu memiliki permasalahan di mana Bapak Ibu guru mencoba untuk menstabilkan anak itu ataupun mengembalikan pada posisi yang baik lagi. Ini kalau di SMA, SMK ataupun SMP kebetulan ada guru bimbingan konseling. Jadi insya Allah kalau guru bimbingan konseling dalam segitiga restitusi ini sudah melakukan. Tetapi kalau untuk di tingkat sekolah dasar ketika tidak ada guru bimbingan konseling, guru kelas ini harus bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, ketika ini kami sampaikan, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang lain selain guru bimbingan konseling juga bisa melakukan segitiga restitusi dengan cara langkahnya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ada contoh permasalahannya. Mati. Coba. Oh. Lelah. Masih ini masih apa? Masih tak sampaikan tentang segitiga restitusi dulu nanti yang selanjutnya. Untuk segitiga restitusi, nah kembali ke sini saja. Menstabilkan identitas. Ketika contoh saja nih Bapak Ibu, ketika ada anak yang datang terlambat sekolah ataupun masuk ke kelas itu terlambat, itu anak bisa distabilkan identitasnya, ditanya terlebih dahulu, Mas, kamu masuk kelas terlambat, kenapa? Ada apa? Iya Pak, saya terlambat, ini alasannya macam-macam A, B, C. Oh ya, tidak apa-apa, Pak Guru juga pernah terlambat, misalnya seperti itu. Menstabilkan identitas bahwa dia akan merasa, oh ya, ternyata tidak hanya saya orang yang pernah terlambat masuk kelas, seperti itu, distabilkan. Kemudian ditanyakan lagi, ketika kamu sudah terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya kepingin belajar. Ini adalah kepencet lagi. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Anak kepingin belajar. Jadi distabilkan bahwa ketika anak terlambat, ya kita tidak memarahi, tetapi mencoba kita mengerti terlambatnya itu kenapa. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Dia itu ke sekolah mau apa? Mau belajar. Oh, saya kepengen masuk sekolah Pak. Nah, nanti tinggal ditanyakan keyakinannya. Ketika tadi sudah dibuat keyakinan kelas, misalnya ada, oh sekolah itu di peraturan tidak boleh terlambat, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nah, sudah ditanyakan kebutuhannya, menanyakan keyakinannya. Sebaiknya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Keyakinan kelasnya bagaimana? Ya Pak, seharusnya saya tidak terlambat.
seperti itu. Jadi ada urutan bahwa ketika ada anak terlambat tidak dimarahi, tetapi coba ditanya dulu, distabilkan emosinya, ibaratnya seperti itu. Tidak apa-apa kamu terlambat, alhamdulillah kamu sudah sampai sekolah. Pak guru khawatir kamu belum sampai ke sekolah. Nah ini sudah sampai sekolah, alhamdulillah. Jadi anak merasa bahwa oh ya saya tidak apa-apa, ini berada di sini. Terus sekarang kamu mau apa? Saya mau belajar kok, saya mau masuk. Nah ini sudah ada memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya tidak terlambat. Seharusnya saya datangnya lebih awal. Nah itu adalah keyakinan kelas. Oke, kemudian ini ada miskonsepsi yang terjadi. Miskonsepsi yang terjadi itu bahwa penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah penjelasannya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Jadi bukan berarti ada keyakinan seperti tadi terus ya semuanya dengan keyakinan, tidak dengan peraturan. Aturannya disisihkan, tidak. Aturan itu tetap ada. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempel di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah ini penjelasannya adalah kesadaran hadir dalam diri internal, sementara hukuman, penghargaan, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar. Jadi yang diharapkan apa? Yang diharapkan motivasi intrinsik dari anak. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif. Ini hanya salah satu saja. Bukan semuanya harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Pendekatan ini menekankan pada dialog tanggung jawab dan pemulihan alih-alih hukuman. Nah, ketika tindak kriminal apakah bisa dengan segitiga restitusi? Belum tentu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi untuk kriminal. Nah, makanya untuk anak-anak SD, TK untuk segitiga restitusi itu mudah. Tetapi kalau untuk anak SMA, SMK tidak cukup hanya dengan segitiga restitusi itu saja. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Yang tadi sudah disampaikan bahwa keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Ya mungkin kalau tadi belum disinggung, ketika anak di SLB bagaimana? Nah berarti belum tentu bisa, karena anak itu sendiri melakukan kebutuhan pribadinya belum tentu bisa, apalagi berpikir logis untuk keluar dari permasalahannya itu sendiri. Miskonsepsi berikutnya adalah pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah ini miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi. Jadi restitusi itu maksudnya adalah seseorang ketika punya permasalahan, kita mengingatkan, Mas, kamu terlambat. Anak itu bisa menyadari bahwa oh iya, saya itu terlambat. Ada dalam dirinya merasa bahwa saya salah, saya terlambat. Kemudian timbul motivasi dalam dirinya ingin memperbaiki keadaan. Besok saya tidak terlambat. Intinya seperti itu. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Nah, restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggaran. Sementara konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah. Ketika terlambat sekolah, ketinggalan pelajaran, ya berarti konsekuensinya sudah ketinggalan. Itu adalah konsekuensi. Seperti itu. Nah, demikian tadi paparan presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat.
Monggo saya kembalikan kepada Ibu Ismaria. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo. Ada dijelaskan bahwa tentang restitusi ya Pak, itu restitusi. Restitusi ya. Apakah restitusi itu boleh dilakukan oleh teman sendiri atau kelompok? Ya, itu aja dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus. Apakah restitusi bisa dilakukan oleh teman sendiri atau kelompok? Kalau untuk restitusi itu bisa dengan teman untuk membantu pemulihan. Kalau dalam konseling itu juga ada namanya konseling teman sebaya. Jadi ketika ada permasalahan tidak harus Bapak Ibu guru, tetapi bisa teman sendiri yang merestitusi ataupun kelompoknya. Jadi anak bisa kembali pulih, bisa melakukan aktivitas berikutnya. Demikian Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya? Terima kasih. Saya mau menanyakan, kalau di sekolah itu kan sudah ada tata tertib sekolah atau peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah kemudian setelah masuk ke kelas biasanya itu kan ada murid dengan gurunya atau dengan wali kelasnya membuat kesepakatan kelas. Nah itu kalau misalnya kesepakatan kelas itu bisa apa sama dengan tata tertib sekolah gitu, atau bisa menggantikannya, gitu aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau melihat dari yang sebelumnya, ini tadi ada murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi restitusi. Maaf itu ya tadi keyakinan kelas dengan peraturan berbeda. Jadi ketika keyakinan itu adalah hal-hal yang umum tadi, itu biasanya berlaku untuk kesepakatan di dalam kelasnya, ini untuk keyakinannya. Tetapi untuk peraturan memang tersendiri. Peraturan itu untuk mengatur tidak hanya di dalam kelasnya. Jadi ketika di sekolah itu ada peraturan, kemudian di kelasnya ada keyakinan. Nah, diusahakan untuk membuat keyakinan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di kelas. Dan keyakinan kelas itu hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif. Saya memiliki keyakinan teman satu kelas bahwa masuk itu terlambat tidak apa-apa, atau kita terlambatnya bareng-bareng. Nah, itu tidak bisa. Jadi keyakinan itu keyakinan hal yang positif dan yang masih umum. Terima kasih. Saya kira cukup ya, ini karena waktunya sudah habis, sudah sore, sudah waktunya absen, sudah pukul 14. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Ismaria selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, telah menyimak dan berdiskusi pada hari ini. Mari kita jadikan hasil dari diseminasi ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falahuddin. Saya guru SMK Negeri 2 Banyumas. Nah, setelah mengikuti diseminasi dari Bapak Fatur Rahman, saya memahami untuk membangun budaya positif bahwa sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti yang saya pahami di sini adalah disiplin positif, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan saya lakukan sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susana Tikasari, guru SMK Negeri 2 Banyumas. Dengan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak Fatur Rahman, saya memahami yang tadinya dalam kegiatan positif peserta didik, yaitu dengan munculnya motivasi eksternal, sekarang akan saya rubah menjadi motivasi internal. Kemudian kontrol posisi guru tadinya menghukum dan membuat orang merasa bersalah, sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mustafa, kamu terlambat masuk kelas. Kamu dari mana? Waktunya belum istirahat. Ada Pak, kamu tidak betul. Harusnya bagaimana? Harusnya sebelum istirahat, harusnya tetap mengikuti. Terus untuk ke depan kan bagaimana? Akan bagaimana? Ulangi. Jangan ulangi lagi. Berarti kemarin ketika sudah seperti itu ya. Dan silakan duduk. Berapa hari kamu tidak hadir? 4 hari tidak hadir. Alasannya kenapa tidak? Kenapa? Kalau dari rumah kamu kemana? Ke warung. Di warung kamu sampai jam berapa? Sampai jam 9. Terus pulang. Terus pulang sampai sore. Orang tua tidak tahu. Orang tua tahu. Orang tua di rumah. Di mana? Tapi tahu kalau kamu tidak sekolah. Nah, yang kamu lakukan seperti itu benar apa salah? Seharusnya bagaimana? Seharusnya kamu akan mulai berangkat itu kamu akan tidak mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Raditya Nabiwatan Saputra dari kelas 11 DL 1. Setelah saya mendapatkan layanan dari Pak Fatur Rahman, saya memahami bahwa tindakan yang saya lakukan tidak masuk sekolah adalah salah. Dari hati saya yang paling dalam, saya akan rajin berangkat sekolah tanpa harus disuruh guru maupun orang tua. Terima kasih Pak Fatur Rahman yang telah memberikan bimbingan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.